Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najamia. Saya mahasiswa PG PAUD semester 2 Universitas Terbuka. Hari ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah penanganan anak berkelainan khusus. Saya akan membahas tentang anak dengan gangguan autisme. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian autis, yang kedua penyebab, dan ketiga penanganan. Pengertian autis adalah yang sering dikenal atau yang sering disebut merupakan suatu gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Adapun karakteristik atau ciri-ciri anak dengan gangguan autis yaitu 1. Menolak bila ada yang memeluk. Kemudian tidak mengangkat kedua lengannya bila diajak untuk digendong. Yang ketiga, ada gerakan pandangan yang abnormal. Yang keempat, ada gagal menunjukkan suatu objek kepada orang lain. Yang kelima, sebagian anak autis tak acuh dan tak bereaksi terhadap pendekatan orang tuanya, tapi sebagian lainnya malahan merasa terlalu cemas bila berpisah dan melekat pada orang tuanya. Yang keenam, gagal dalam mengembangkan permainan bersama teman-temannya. Mereka lebih suka menyendiri ya. Yang ketujuh, keinginan untuk menyendiri lebih sering tampak pada masa kanak-kanak dan akan berkurang sejalan dengan bertambahnya usia. Yang terakhir, tidak mampu memahami aturan-aturan yang berlaku dalam interaksi sosial. Yang ketiga adalah penyebab anak dengan gangguan autis. Penyebab autis hingga saat ini belum diketahui secara pasti ya. Risiko terjadinya gangguan autis dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya terkena paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan autis, yang pertama adalah jenis kelamin, faktor genetik, terlahir kembar, faktor usia, dan ada faktor selama masa kandungan, yaitu apabila ibu hamil banyak mengonsumsi alkohol atau obat-obatan. Yang ketiga adalah penanganan. Penanganan pada anak autis tidak diarahkan untuk menumpas sumber masalah. Sebenarnya anak autis ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dilakukan terapi untuk mengejar keterlambatan serta perkembangan yang dialaminya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Penanganan biasanya dilakukan kepada penyandang autis adalah mengikuti terapi, tetapi yang paling sering dilakukan yaitu ABA, SI, dan terapi bicara. Saat ini penanganan yang paling efektif adalah dengan terapi Highlight Structure Skill Oriented yang disesuaikan dengan anak, disertai dengan pendidikan dan konseling seperti sportif untuk keluarga. Penanganan dengan obat-obatan mungkin menolong dalam mengurangi autis, tetapi keuntungannya sangat terbatas. Berbeda dengan antar individu dan tidak mengubah kekurangan yang dialami oleh anak dengan gangguan autisme tersebut. Penanganan pada anak penyandang autis diberikan berupa stimulasi agar anak menunjukkan respon yang diinginkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian stimulasi ialah jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Perhatikan variasi bentuk stimulasi yang diberikan. Nah, untuk para orang tua dan bunda-bunda di rumah, kenali gejala autis anak sejak dini ya. Apabila terdapat gangguan tersebut, segera periksakan ke dokter agar dapat diberikan penanganan yang tepat dan cepat. Semoga bermanfaat pembahasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.